Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم منها. الحمد لله, segala puji bagi Allah, hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin. Luar biasa Pak Yuzannya. Tadi saya mengajar jam 5 sudah hujan. Masih. Ini kira-kira rumah-rumah kebanjiran mana ini? Pak Bambang, Gang 2 bagaimana? Banjir ya? Kemarin juga banjir. Masuk rumah. Waduh, nggak bisa tidurin nanti. Masuk TV, subhanallah. Ya, kalau di gang saya ini tetangga, Pak. Di gang saya, alhamdulillah belum pernah ya sampai masuk rumah. Kebetulan lancar. Ya. Tapi kadang-kadang karena selokan itu lubangnya itu kan dikasih ram-raman gitu ya. Kalau ada plastik di situ numpuk, itu tidak ada yang ngambil, sudah. Selamat berenang. Iya. Ini kelihatannya luar biasa hujannya. Alhamdulillah. Hujan sebetulnya adalah rahmat. Ya. Tapi terkadang itu menjadi bencana ya, karena bumi yang oleh Allah sudah diciptakan bisa menyerap air, oleh kita dikasih keramik, aspal, plester. Akhirnya tidak bisa masuk ke bumi. Buminya kering. Ya, ini saya yakin di bawah kita duduk ini, yang ada plesteran, yang ada keramik, ada sembarang. Ini tanahnya garing kalau dikeduk. Kenapa? Ya dia minta sama Allah Ta'ala, ya Allah saya ini jolok banyu. Allah Ta'ala turunkan. Tidak kena dia. Kena atap. Minggir ya. Sana. Ya ini ya. Maka kalau saya dulu sekolah dibilangi kalau membangun itu ya harus punya wawasan lingkungan. Apa Pak Guru wawasan lingkungan? Ini loh, lemah iki. Nah dikandani begitu ya. Jadi harus dikasih lahan untuk serapan. Kemudian tidak boleh dibangun full. Sekarang Pak, tetangga satu dengan yang lain temboknya satu. Ya kalau dulu di kampung itu kan temboknya ya sendiri-sendiri. Bahkan ada namanya lompongan Pak ya. Nah, kalau air turun mesti ke samping begitu kan. Dan sekarang tidak mau kalah orang desa ini. Ditutup juga lompongan itu. Dicor sekalian. Iya, saya pas pulang silaturahim ke rumah orang-orang, subhanallah sudah keramikan semua. Antara dua rumah itu sudah keramik full. Kalau enggak gitu plester. Nah kalau turun yang dulunya ke situ ke bawah, sekarang kemana?
Terus naik banjir, bengok-bengok. Saya kadang-kadang ya opo. Jadi mohon maaf ya, di tempat saya yang sudah dibilang tidak mungkin banjir. Ya kalau hujan deras ya kelem juga. Kelem juga. Tinggal tunggu waktu. Jadi di situ. Maka tidak salah Allah Ta'ala mengingatkan kita, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan baik itu di laut maupun di daratan. Sebab apa? Bima kasabat, karena hasil perbuatan aydin nas, tangan-tangan manusia. Teman saya itu kalau di Flores ngambil ikan tidak perlu pakai bom, pakai jaring besar, tidak perlu. Bawa pancing saja. Atau bahkan di tempat-tempat tertentu cukup diambil ikannya itu. Ada yang pernah ke Flores ini? Cuk enak ya bilang. Enak ya enak. Nah, manusia rakus, Pak. Pengen fulus banyak, ini kalau saya ambil pakai kapal besar, perahu gede, saya jual ke sono, dapat fulus. Nah, di situ Pak, hancur sudah. Tangan-tangan manusia. Di daratan juga begitu, kalau ada longsor, kebakaran ya sudah. Bima kasabat aydin nas, ya, tangan-tangan manusia. Nah, kita diingatkan oleh Allah Ta'ala, janganlah kamu merusak di muka bumi. Nah, itu panjang nanti. Merusak bentuk apa saja, secara fisik ya, atau secara mental ya, dan yang lainnya. Baik, Bapak, kita akan baca hadis bab at-tasmiyah fi awwalihi wal hamdi fi akhirih, yakni at-ta'am. Masalah makan ya. Allah Subhanahu wa taala mengatur kita masalah makan. Yang pertama, kalau kita buka Al-Quran di surat Al-A'raf ayat 31 sudah jelas. Kita diperintahkan untuk makan, minum. Nah, ini sudah minum. Sudah minum belum, Pak? Silakan makan dan minum. Akan tetapi janganlah berlebihan. Secara umum, makanlah makanan yang halal dan baik. Sudah halal, baik. Karena ada yang halal tapi tidak baik. Kolesterol tinggi, makan jeroan. Halal loh, Tat. Iya, aku bismillah, Tat. Iya, tapi kan delok-delok. Ya. Halal iya, tapi bagi Anda belum tentu baik. Ya, Mas Muhaimin yang ngono. Darah rendah mangan timun cenut-cenut kepalanya. Aku kok migren terus ya, Tat ya. Ya sampean seneng timun ambek semongko ya bener ae, ya dikurangi. Ya. Orang satu makan cukup satu iris, enggak sitok sak glontung disigar. Bawang dipangan wong loro tok. Kadang saya geleng-geleng. Semongko gede lho, Pak. Bret, krok. Masya Allah. Seperti itu, berlebihan. Akhirnya membawa mudarat kepada manusia. Nah, teknisnya lebih detail. Ya, kalau di kitab ini memang tidak begitu detail. Anda bisa lebih detail lagi di buku-buku Tibun Nabawi. Bagaimana hidup sehat ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini lebih kepada syariat. Baik, yang pertama adalah membaca basmalah di awal. Nah, kemarin kita singgung. Ya, kita singgung. Kenapa kok kita diperintahkan membaca basmalah? Sebab makanan kita ini yang kita punyai, apabila kita menyentuhnya tidak membaca basmalah, maka syaitan akan ikut makan bersama kita. Sementara setiap kita ini oleh Allah diberi kawan, ya, berupa kawan yang jelek dan kawan yang baik. Kalau kita suka ingat Allah Ta'ala, maka kawan yang jelek menyingkir, menjauh. Sebagaimana dalam sebuah hadis, apabila seseorang keluar dari rumahnya, lalu dia katakan bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah, ya, maka dia telah diberi petunjuk dan dijaga oleh Allah Ta'ala. Wa tanahha anhu syaitan, setan akan menjauh darinya. Ini kawan yang
yang jelek yang selalu menyertai kita kemana-mana. Ya. Sebaliknya apabila kita sering lupa kepada Allah Ta'ala, ya, maka kawan yang jelek tadi suka mendekat sama kita. Nanti ada hadis-hadis terutama dalam bab sebelum tidur. Kalau akhir ucapan kita ini obrolan yang tidak ada ingat sama Allah Ta'ala, malaikat menyingkir, menjauh, dan setanlah yang mendekat. Itu dalam bab nanti adab tidur. Naam. Kita baca hadisnya. Dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu, hadis nomor 730, kata Jabir, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kita yakin sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu dari Allah Taala. Sabda beliau, "Idza dakhala ar-rajulu baitah." Apabila seseorang itu masuk rumahnya. Ya, masuk rumah. Dijelaskan di sini meskipun itu kemah. Ada nggak orang nggak punya rumah? Ada Pak, yang ngungsi-ngungsi sekarang, yang rumahnya longsor, kan mereka dibuatin tenda-tenda. Khemah itu bahasa Arab, kita bilang kemah atau tenda. Yang longsor, kebanjiran atau yang lain, kan mereka di tenda-tenda. Rumah atau tenda, atau kalau kos-kosan ya bukan rumah ya, kamar kosnya. Ya, yang pasti tempat tinggalnya, tidurnya di situ. Apabila seseorang masuk rumahnya, fadzakarallaha ta'ala, lalu dia sebut Allah, inda dukhulihi, ketika masuk. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad, ketika masuk ini, imma sebelum masuk, imma pas buka pintu masuk. Ya ini ono lawangi. Ini tidak ada ya, pas melangkah masuk. Dia sebut Allah. Bismillah. Bismillah. Dalam penjelasan yang lain atau dengan yang lain. Apakah dengan salam? Karena as-salam adalah satu dari nama Allah. As-salam, al-mu'min, al-muhaimin. Ya, ada muhaimin ini. Namanya Allah Ta'ala. Apabila dia sebut Allah ketika masuk, wa inda ta'amihi, dan juga ketika dia makan. Nah ini babnya, bab makan. Qala syaitan, maka syaitan mengatakan li ashabihi, kepada sahabat-sahabatnya. Jelaskan a'wanihi, ya, para pengikutnya. Apa yang dikatakan syaitan? La mabita lakum wala asya. Kalian tidak punya tempat untuk mabit, menginap malam ini. Kalian juga tidak punya makan malam. Ya. Ini berarti kalau malam, pas makannya malam. Kalau siang ya siang. Udah, setan tidak bisa masuk rumah. Ya, maka jenengan bisa merasakan kalau masuk rumah kemudian kok ada wae masalah, ya wis. Setannya bareng berarti di situ. Ya. Loh Ustaz, saya masuk rumah sudah bismillah. Macam-macam. Ya wis ono masalah. Jawabannya apa? Wis bismillah sik ngono apa maneh? Tidak bismillah. Ya, seperti itu. Karena masalah itu bisa ada gangguan-gangguan dari luar, bisa juga sudah ada dari dalam diri kita. Pulang kerja sudah membawa masalah. Ya. Atau tadi, mohon maaf, nyerempet orang misalnya, akhirnya kan tidak tenang. Ya. Maunya tidak tenang terus. Atau apa, barangnya hilang, ya. Kira-kira ya apa, ya, perasaannya. Saya pernah satu saat pulang ke rumah, dompet saya hilang, sak KTP ini, sak isi ini kabeh. Tidak ada apa-apa, kayak uang bingung. Tidak ada apa-apa, tidak ada yang nyeneni, tidak ada yang apa, rasanya kayak uang bingung. Kayak muring-muring. Ada apa? Ya. Tidak ada sing menggarai, tidak ada apa. Ya itu. Ya. Ya, jadi itu masalah. Kembali kepada hadis. Wa idza dakhal, dan apabila dia masuk, falam yadhkurillaha ta'ala, lalu dia tidak ingat Allah, tidak sebut Allah. Sekarang melbu ngomong ketok-ketok tok, bukan lawange gitu kan.
atau apa, Mas atau Bu atau Mbak, buka pintunya misalnya. Udah ndak salam, sudah ndak bismillah, ndak apa, nyelonong saja. Ya. Lalu ada yang bertanya, lah kalau saya sendirian, ya, misalnya Mas Muhaimin ngekos dewean, salam sopo sing disalami tat gendruwo ta. Ketahuilah bahwa di setiap tempat itu ada makhluk Allah Ta'ala yang lain selain manusia. Ada makhluk yang lain namanya jin, malaikat. Ya, kita boleh ucapkan salam. Ya, assalamualaikum tetap salam. Ya. Kemudian dia tidak ingat Allah Ta'ala ketika masuk, maka syaitan berkata, adraktumul mabit. Kalian punya tempat untuk menginap malam ini. Ya. Ada orang tua ketika anaknya itu dibanguni subuh, tidak bangun-bangun, loh kon dikeloni setan, langsung jingkat. Ini sebuah cerita. Aku dibilangin sama bapakku, aku dikeloni setan, wedi aku. Akhirnya tangi adus. Ya. Kalau ada kita ini subuh kok bablas, padahal tidurnya jam 09.00 atau jam 10. Sudah wis, itu dikeloni setan sudah. Tidak tahu setannya berapa dan besarnya segimana. Karena ya di bab apa itu di sini juga setan itu bentuknya, wujudnya bisa besar bisa kecil. Ya. Kalau kita kemudian bawaannya marah-marah, ucapannya tidak banyak zikir, setannya lebih gede. Ya. Sebaliknya kita banyak ingat Allah Ta'ala, ada apa-apa jatuh innalillah atau astaghfirullah atau apa, ingat Allah terus, setan itu mengecil, tasaghar, bahkan sekecil lalat. Nah, sekecil lalat masuk esok ngeloni kan tidak bisa toh. Paling bisa bisik-bisik. Iki setane gawede. Anget. Pas udan-udan dikeloni tepak. Dan subuh tidak dengar saking enake. Nah, di situ. Bahkan dalam hadis yang lain, kalau kita kemudian sampai bablas subuhnya, apa kata Rasulullah SAW? Bala fi udhunaihi syaitan. Telinganya dikencingi syaitan. Iya makanya kupingku kok rada banger. Bukan begitu. Yang dikencingi itu kita ini disumpel, ya. Tidak boleh sampai kedengaran yang namanya azan, yang namanya panggilan untuk kebaikan. Apalagi pengajian. Saat naik gak pengajian gak wajib kok gitu. Yang wajib saja tidak akan didatangi, apalagi yang katanya dia tidak wajib. Nah, itu. Aduh. Ini ya bahayanya kalau kita lupa kepada Allah Ta'ala. Wa idza lam yadhkur, dan apabila dia tidak sebut Allah, ya, inda ta'amihi, ketika mangan wis lesu imbo ngicipi masak apa iki langsung let sate gak ada bismillah, ya saking lesune wis sudah langsung makan saja. Kata syaitan, adraktumul mabita wal asya. Sudah dapat tempat nginap, kalian juga dapat makan malam. Ya. Karena syaitan hanya bisa makan makanannya kita yang tidak disebut nama Allah. Hadisnya telah kita baca pada kesempatan yang lalu. Ya. Ini kalau lupa tapi tengah-tengah ingat. Nah, dari Aisyah hadisnya, Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian makan, hendaklah dia sebut nama Allah, bismillah. Kata Imam Nawawi, bismillahirrahmanirrahim. Namun ini menjadi perselisihan para ulama. Bismillah saja sudah cukup, ini yang lebih kuat. Tetapi apabila dia lupa di awal, mau saking lesune, kabeh entek, lagi eling, aku mau bismillah atau gurung. Atau sebelahnya bilang, dul, sampe lak durung bismillah iki mang. Awas lho ya, ana setan mangan mbek sampean. Oh iya. Falyakul, kalau seperti itu maka ucapkanlah bismillahi awwalahu wa akhirahu. Nah,
Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Ya. Dalam riwayat siapa ini? Abu Dawud dan Tirmidzi. Ya. Awwalahu wa akhirahu. Bismillah dari awal sampai akhirnya. Ada sebuah kisah dari Umayyah bin Makhshi as-Sahabi. Ya. Dia ini hafalannya cuma satu hadis, kata para ulama. Hadisnya yang dia hafal ini tok. Suatu saat, kata Umayyah, Rasulullah SAW duduk. Dan di sampingnya ada orang laki-laki sedang makan. Wa rajulun ya'kul falam yusammillaha hatta lam yabqa min ta'amihi illa luqmah. Dia makan tidak baca basmalah, tidak baca bismillah. Makan. Sampai tinggal satu luqmah, satu suapan. Kalau nasi ya tinggal puluhan. Kalau sendok ya tinggal satu sendok, nek sate karek sak cokotan. Ya, sak pentil. Itu. Luqmah itu cokotan, puluhan sendok, itu luqmah. Luqmatan. Tinggal sak gitu, falamma rafa'aha ila fi, pas diambil puluhan yang terakhir tadi, qal bismillahi awwalahu wa akhirahu. Dia baca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Dibangan. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul SAW yang di sampingnya itu tersenyum melihat orang ini. Cara wong Surabaya no ngablek ya rek. Wis karek sak puluhan lagi maca bismillah. Tsumma qala. Beliau tersenyum mengatakan, "Mazala syaitanu ya'kulu ma'ah." Setan tadi itu makan sama dia. Kanjeng Nabi roh setan ya. Yang diberitahu yang gaib itu hanya Nabi atau Rasul. Ya, Nabi atau Rasul, sampai macam-macam. Duduk Nabi, roh setan. Ya. Nah, setan nanglas iya. Setan nanglasan begitu. Oh itu ana wonge untune nyerongot iku. Kata Rasulullah, setan makan bersama orang ini tadi. Lalu kemudian falamma dzakara rasmallah, ketika dia ingat Allah, bismillah walahu wa akhirahu, istaqa'a ma fi batni. Syaitan mengeluarkan semua isi perutnya. Cuma enggak kelihatan, nek ketok ya. Nduk, sapa rek mutah kan begitu ya. Ya jijik juga. Untungnya kita enggak diperlihatkan ya. Itu hikmahnya, kita enggak bisa ngelihat syaitan. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i, ya. Abu Dawud, Hakim dan yang lainnya juga meriwayatkan. Wasanaduhu sahih, sahih. Begitu. Kata-kata lupa itu disengaja apa tidak? Tidak disengaja. Seorang mukmin itu dia akan selalu ingat Allah kecuali apabila dia lupa. Misalnya waktunya sholat maghrib, sibuk, atau suasana di kampungnya rame, tidak ada musola, tidak ada masjid, kan terlupakan tuh Pak. Moro-moro lu jam itu, sekarang kan isaknya jam 7.10 kalau nggak salah jam ini. Jam 7.10 ya, jam 7 lu isak kurang 10 menit, waduh kurang sembahyang maghrib. Nah itu namanya lupa. Ini orang beriman. Tetapi kalau orang kemudian sengkoai jam itu, alah gak usah sembahyang maghrib misalnya. Ya itu bukan orang beriman, disengaja. Ini penjelasan dari Syekh Muhammad. Akan tetapi bisa juga seseorang menyengaja begitu, ya, menyengaja. Bisa jadi. Apa ada Ustaz? Ya namanya orang kan. Tadi itu, wis karek 10-an lagi maca bismillah. Tan setan kapokmu kapan gitu kan. Mau ngerjai setan. Mau ngerjain setan. Tahu kalau saya tahu ngerjain setan. Masuk rumah gak bismillah. Tak enteni setan ngomong nang golpe nang bolomu. Dulur, ayo mlebu omahe Zainal. Dek gak maca bismillah. Aku metu neh, Pak. Keluar lagi saya.
cekrek kata anak-anak mau ikut-ikut gitu kan, anak-anak biasa kecil-kecil. Apa mana? Tak kancing. Tak kemana-mana. Musik. Saya masuk. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Alhamdulillahilladzi awani. Tambah tak tahu mbak itu ngene. Jebret masuk. Tan kapok kon, metu kabeh saiki. Itu ngerjai setan. Ya itu karena ya tadi itu pengen ngerjai setan. Sebab apa Pak? Kita ini sering dikerjai setan. Ya, percaya enggak percaya ya, enggak usah percaya sudah. Ngerjainnya ya apa? Ya tadi mau sholat tepat waktu mbleset ya. Terus niat oleh takbiratul ihramnya imam. Mohon maaf kadang saya kok sering ya. Nek tempat wudu Muhaimin wis qomat, Mas Muhaimin sudah qomat. Walah gak kena takbir imam. Kenapa, Pak? Ragu-ragu nek jeding iki tak tokno tagak. Nunggu itu, memutuskan itu. Nah, itu sudah engkau ae jawabane. Kan gitu. Itu namanya kita dipermainkan setan sudah. Memutuskan aja kok cek suwene kan begitu. Akhirnya apa? Detik demi detik. Yang kalau tadi diputuskan cepat, wes nanti buang nang rene, selesai, dapat takbir imam. Akhirnya kan tidak dapat. Ya. Dan banyak juga kasus-kasus yang lainnya. Mau infak tidak jadi. Wah, enggak sore wae. Enggak sore lali ketemu esok, nah, kan. Padahal kita ini dianjurkan infak setiap hari. Kalau hari ini gak infak, berarti lah setan ini sukses. Padahal setiap hari 2 malaikat turun. Yang satu mengatakan, ya Allah, orang yang infak hari ini berilah ganti. Yang satu berdoa, ya Allah, gak enak dongane. Allahumma a'ti mumsikan talafa. Berilah kehancuran harta orang yang menahannya hari ini. Coba, lah kita oleh dongane malaikat sing mana? Adik lali ndak infak hari ini, ya sudah. Waduh, mohon maaf kadang saya pagi-pagi itu aduh, saya kan ngantor Pak ya. Ceklok ini kalau saya mau infak dulu kesuwen, kari, engko ae wis. Sing penting absen gak telat wis. Wis ceklok ngajar wis lali Pak akhirnya. Sore asar diburu TPG mrene lho. Wis entek ganti dino. Sekarang sudah hari Kamis. Kalau harinya Allah Taala itu tenggelam matahari sudah ganti hari. Kurang infak tadi. Ya sudah, selamat menikmati. Ya begitu, istighfar saja yang banyak, mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Kata guru saya, siap-siap kehilangan duit sejumlah yang mau diinfakkan tapi nggak jadi, atau bahkan berlipat hari itu. Masuk tat? Iya, pengalaman dewek ngono. Waduh gitu, pengalaman dewek. Kata Ustadz saya begitu. Wah, medeni Ustadz iki. Medeni Ustadz iki. Ya. Aduh. Ya. Saya pernah ini nggak usah ya. Kita pengen mengeluarkan sesuatu, tidak jadi. Mbok, moro-moro kok anakku kejang-kejang, Pak. Mendelik. Sapa sing ndak wedi punya anak kecil mendelik biru. Lho, apa arek iki? Ndak sadar, wis ngene-ngene sudah. Wah, tak grocok banyu. Karena di Tibun Nabawi itu disuruh nyiram air, tak siram banyu. Siram grocok. Kita bacakan kul a'udzu falak bunas. Ono apa rek iki? Masuk gini-gini akhirnya karena dingin ya, sudah dingin, ya buka semua tak grocok. Rodok ini, tapi masih gini-gini. Lah apa rek iki? Dibawa rumah sakit. Diambil darahnya toh biasanya. Ini. Nunggu suwe jam 12 bengi. Ya apa? Oh belum, masih besok pagi ininya. Diminta ngamar ngene-ngene. Entek duit, Pak. Beratus-ratus ribu. Loh, iki sopo? Iki adik mau gak gelem infak. Cuma ini ndak usah dihubung-hubungkan ya. Itu pengalaman saja. Mumpung dorong kan. Mumpung belum. Kalau sudah kita not infak 10.000 ya sudah wes 10.000. Gak ketemu masjid ya siapa saja kasihkan. Ya apa caranya ndak tahu, usahakan gitu. Kalau sudah subuh di sini siapkan, Pak. Uangnya itu. Kota isani gitu. Ya. Kalau sudah biasa jalan-jalan pagi ya siapa kira-kira orang yang butuh. Ya. Sing ketoke begitu kan? Kasih aja. Mbok jajan, mbok apa, mbok sego bungkusan begitu. Ya, supaya tadi kita mendapatkan doanya malaikat Allah.
Ya. Baik. Sudah dengar adzan saya ya? Belum ya, masih ya? Oke. Satu lagi dari hadis riwayat At-Tirmidzi, Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah makan bersama 6 orang sahabat beliau. Nah, ini perlu dicontoh. Ya. Kalau makan ajak-ajak, suamiin ya, security ini dijak karo ya. Mas Zamroni juga. Yang di kantor itu berapa orang? Itu saulan pisan nek mari bayaran ae. Itu kan. Ngajak 2 orang, 3 orang, ya. Wis ta elek-elekan nasi padang iku lho 8.000. Berapa sekarang enggak tahu saya. Ya, dulu ya 8 ribuan gitu. 3 orang kan 24.000. Ya, saya makan bareng gitu kan. Ini kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu datang orang ketujuh. A'rabi. Istilah A'rabi itu ini orang tidak punya pendidikan. Ya. Orang asing, pedalaman dari jauh. Datang nyelonong melok. Sekarang kalau ada begitu ya Bapak, jenengan pas makan sama keluarga berlima atau ada orang lungguh ning kono JP. Sama Senin itu Bi. Mas belum makan gitu. Dipesankan, saya pesankan dulu gitu kan. Atau ini silakan dimakan, saya pesan lagi. Itu Pak ya. Ini ikut makan. Nah, karena datangnya belakangan, cuma dapat 2 suapan. Datangnya belakangan. Rasulullah bertujuh ya. Makan mana ada orang terakhir datang sudah dapat 2 suapan cuma plus tidak baca basmalah. Nyelonong langsung leb 2 suapan. Toleh Rasulullah SAW sakno wong iku rek. Lesu. Ya, sudah lapar jauh-jauh cuma dapat 2 suapan, 20-an. Fa akalahu bi luqmatain. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ama innahu law samma lakafakum." Coba dae tadi itu ya. Baca bismillah, 2 suapan itu cukup. Cukup. Karena apa? Dengan kita baca basmalah di awal, maka Allah Ta'ala akan berikan keberkahan. Mohon maaf, kalau Ramadan kita sahur cuman ini tok, mungkin rodok kerinan ya. Mulai gitu kan, belum adzan kan, ngombe. Kalau gak sempet goreng, gak sempet apa, nyambut gawe kerja, tahan sampai buka. Kenapa? Janji Nabi, fa inna fis sahuri barokah. Cuma air segini barokah. Ya nggak tahu ya kalau jenengan. Kalau saya dengan teman-teman di sekolah begitu. Tot, aku gak sahur mambung kita mau ngombe banyu tok. Wis gak apa-apa bismillah kalau kuat. Iya, siang-siang main volley deh. Padahal poso. Lah kok iso? Nah, di situ. Padahal enggak ada, cuman ini tok. Ya. Kalau saya apalagi pas lagi sendirian puasa Ramadan, beli kebab 1 biji 5.000 wis, sahur ikut tok. Kadang sahur ya jam 10. Kak sahur jenenge. Saya kenapa jam segitu? Jam segitu itu kalau enggak makan enggak esok tidur. Kliap tak makan itu. Pas melek parek subuh sudah minum ini aja. Yo iso nyampe. Ya. Kadang wis enggak ada yang dimakan, kita sedia kurma 3 biji. Minum selesai. Ya sampai maghrib. Karena janji Nabi di dalam makan sahur itu minum, enggak usah makan, minum saja itu ada keberkahan. Tapi sampean kalau ndak poso, esok ndak sarapan, awan yo ndak mangan, yo ndak ngombe. Ya mules-mules ya. Karena tidak ada niat puasa. Naam. Sekali lagi orang tadi yang makan cuma 2 suapan, kalau dia baca basmalah itu cukup ya. Ya kenyang enggak? Ya enggak kenyang. Cuma untuk kerja, untuk aktivitas itu cukup. Ya. Itu. Maka ini penting untuk membaca basmalah. Ya. Baik. Mudah-mudahan kita selalu bisa membaca basmalah di setiap kita makan maupun minum, dan apabila ada keluarga kita yang belum terbiasa, ya, kita beritahu baca basmalah, bismillah. Kalau punya anak baca apa?
langsung bismillah. Masih disuruh dulu, diingatkan dulu. Kalau sudah besar lama-lama terbiasa kulino. Nah, di situ. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhir ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.